Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilman warzuqni fahma. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim lagi di hari yang baik ini, di waktu yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salam kesejahteraan selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, guru kita baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ustadz Abu Basam Umar Mita beserta tim dari Syamila Series dan teman-teman semuanya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah lagi hari ini kita akan masuk ke topik pembahasan 90 panggilan terindah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang akan disajikan oleh guru kita Ustadz Umar Mita, dan insya Allah kita akan selalu mengambil ibrah dari segala yang apa kita sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Ustadz dan kita sharingkan hari ini. Dan semoga ini menjadi kebaikan bagi kita dan keluarga kita, dan semoga malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun memberkahi kita ini, doa-doa kita semua diijabah dan diaminkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, bagi yang sudah memiliki buku, silahkan juga dibuka bukunya 90 panggilan terindah, dan bagi yang belum sampai bukunya nih Ustadz, ya silakan nanti menyimak, nanti kita bisa share sama-sama di sini. Jadi bagi teman-teman nanti yang ingin memiliki link untuk pemesanan buku 90 panggilan terindah atau buku-buku lainnya dari Syamila Series ini, yang nanti akan di-share juga link untuk pembeliannya melalui Syamila Stores dan link-link lainnya dari Ustadz Abu Basam Umar Mita dan tim Syamila Series. Demikian, semoga apa yang kita upayakan hari ini untuk kebaikan kita dunia dan akhirat menjadi kebaikan dan ridho Allah untuk kita semuanya bersama. Terima kasih. Kami persilakan guru kita Ustadz Umar Mita untuk menyampaikan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Rahmat dan seluruh para alumni SMA 6 Jakarta yang semoga Allah rahmati. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu selalu dipertemukan dan dipersuakan di dalam kebaikan, saling memberikan rahmat, saling memberikan kasih sayang, dan semoga menjadi keluarga yang saling berjumpa di dalam kebaikan pada kehidupan di dunia untuk menjadi sebuah asat pada perjumpaan kelak nanti di akhirat. Inilah bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika bertemu, bersahabat, dan berteman, hanya sekedar bertemu dan berteman. Terkadang hanya untuk melahirkan kemaksiatan dan dosa. Tapi ketika kita tahu bahwasanya kehidupan itu dua kali bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita tentunya meniatkan dan membulatkan sebuah tekad dan membuahkan sebuah tekad bahwasanya setiap perjumpaan, pertemanan, persahabatan yang Allah kirimkan pada teras kehidupan kita, semoga itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan di akhirat. Orang-orang yang terus membersamai kita dari waktu SMP, dari waktu SMA, di dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, semoga merekalah yang tulus mendoakan kita ketika kita terbujur kaku di dalam kematian kita. Dan semoga mereka pula yang akan menjadi saksi-saksi kebaikan atas apa yang kita lakukan. Semari kita meminta kepada Allah, semoga setiap persaudaraan diberikan sikap istiqomah. Karena belum tentu orang yang mereka telah bersaudara dan telah menjadi sahabat, belum tentu mereka istiqomah di dalam persahabatan. Berapa banyak orang di musim semi, dia bersahabat tetapi di musim gugur, ternyata dia sudah bermusuhan. Berapa banyak orang yang mereka saling mencintai di dalam kebaikan di musim panas, tetapi di musim hujan dia telah menjadi pasangan yang saling mengingkari dan saling membelakangi. Itulah yang kita khawatirkan terjadi pada kehidupan kita. Dan kita memohon supaya di dalam persahabatan kita selalu diberikan sikap istiqomah. Karena istiqomah itu bukan hanya ketika kita sholat berjamaah, bukan hanya istiqomah di dalam ta'lim, bukan hanya istiqomah di dalam kita melakukan ketaatan, tapi termasuk istiqomah itu adalah istiqomah di dalam kita saling memiliki sahabat yang saling bersama mengarungi pada samudera kehidupan kita menuju kepada apa yang Allah ridhai. Itulah yang menjadi harapan kita. Amin insyaallah.
Kita mulai kajian kita bersama dengan SMA 6, alumni SMA 6 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan taman surga yang semoga Allah berikan kepada kita surga sebagaimana kita telah membulatkan tekad untuk hadir di taman surga pada kehidupan di dunia. Semoga dengan banyaknya taman-taman surga yang kita ikuti akan semakin membuahkan hasil besar pada kehidupan kita kelak, yaitu adalah kita mendapatkan surganya Allah pada kehidupan di akhirat. Tentunya kita paham tidak akan pernah mampu seseorang mendapatkan surganya Allah sampai dia mendulang setiap kebenaran di taman surga pada kehidupan di dunia. Menjadi sebuah amal, perbuatan yang dia kerjakan, mendakwahkan setiap kebenaran yang dia dapatkan di taman surga, dan bersabar atas konsekuensi dan ujian yang dia hadapi ketika dia telah mendulang kebenaran di taman-taman surga. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Tidak akan mudah seseorang melewati sirat pada perjalanan yang paling menegangkan yang akan dilewati setiap manusia, kecuali dia memudahkan jalannya dan kehidupannya, memberikan kesempatannya untuk senantiasa duduk di taman ilmu, mendengarkan setiap nasihat Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi apa yang kita selenggarakan ini tampak sederhana, mungkin tidak semegah konser, mungkin tidak semegah acara pameran-pameran barang-barang mewah dan mahal. Tapi sesungguhnya taman surga itu merupakan salah satu perkara yang tidak dilaknat oleh Allah pada kehidupan di dunia. Karena kehidupan di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak dilaknat itu adalah ketika kita senantiasa menjadi seorang penuntut ilmu dan kita senantiasa berada di taman-taman ilmu. Maka inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah di dalam setiap kebaikan hidup kita. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini kita bersyukur setiap waktu, setiap saatnya kepada Allah. Karena berulang-ulang sering saya menyampaikan, sering saya berkata, sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang digariskan oleh zat yang maha sempurna, zat yang maha indah, zat yang maha agung di dalam setiap perkara. Maka semua perkara yang terjadi pada kehidupan kita tidak pernah lepas dari sebuah kesyukuran kita kepada Allah. Karena apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka itulah yang terbaik pada apa yang kita butuhkan pada kehidupan kita. Mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada kehidupan kita, tanpa kita sadari. Terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukan karena Allah tidak mampu, karena mustahil. Allah memiliki sifat ketidakmampuan. Karena bagi Allah mudah untuk memberikan setiap manusia apa yang mereka inginkan. Kun fayakun, maka jadi. Dan terjadilah apa yang didapatkan manusia dengan apa yang mereka inginkan. Tapi ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu merusak kehidupan kita di masa mendatang. Allah hindarkan dari apa yang kita inginkan dan Allah cukupkan kita kepada apa yang kita butuhkan. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur betul kepada Allah dalam setiap titian kehidupan kita. Semoga apapun yang kita miliki pada keluarga kita, pada profesi kita, apapun benturan ujian, apapun gelombang demi gelombang yang kita peroleh, apapun kerikil dan batu besar yang menghimpit kita, tidak pernah kita kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidaklah ditampik setiap gelombang, setiap kerikil dan batu ujian pada kehidupan kita, kecuali ketika dia bersyukur kepada Allah dan ridho terhadap apa yang Allah berikan pada kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Semoga Allah bimbing hati kita untuk selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin, insya-Allah. Kita akan mulai kajian kita. Sebelum saya ini, Mas Maulana, live IG-nya ini ya, delay ya, atau ada masalah. Kalau ada trouble jaringan ya kita off-kan aja, kalau memang susah. Enggak ya? Kita teruskan. Enggak, Ustadz, ada kok.
Nanti dicoba lagi aja. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, kajian panjang, kajian kitab, kajian buku. Karena pada dasarnya revolusi bukan hanya dibutuhkan pada akhlak semata. Revolusi bukan hanya dibutuhkan pada mental saja, tetapi termasuk salah satu hal mendasar pada kehidupan kita, yaitu adalah merevolusi bagaimana cara kita dan metode kita belajar. Kita tentunya paham ya, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Banyak di antara kita yang belajar di dalam kehidupan ilmu akhirat, belajarnya hanyalah materi tematik setiap saat, tanpa mengurangi kebaikan dan keutamaan pada materi tematik, tetapi tentunya materi tematik tanpa runut, tanpa urut, dan tanpa sistematik bisa menjadi sebuah catatan negatif untuk kita, karena bisa jadi kita tidak terukur cara kita belajar, kita tidak terstruktur di dalam kita mempelajari, dan akhirnya gambaran apa yang kita pelajari menjadi berantakan kalau terlalu banyak tema yang kita dapatkan. Tentunya kita malu kalau kita melihat pada universitas. Universitas itu ketika menyediakan beberapa jurusan, salah satunya teknik mesin. Mempelajari teknik mesin itu ternyata runut, terstruktur, terevaluasi setiap semester. Hanya mempelajari sebuah mesin, objeknya itu adalah mesin. Dipelajari secara sungguh-sungguh, terevaluasi setiap semester, secara runut, dan akhirnya ada sebuah penilaian evaluasi belajarnya setelah dia mempelajari itu selama 4 tahun dengan adanya skripsi. Itu mempelajari teknik mesin. Terlebih ketika kita mempelajari ilmu akhirat. Makanya inilah yang menjadikan saya senang bersama dengan alumni SMA 6 ketika kita sudah siap untuk mengupgrading metode kita di dalam kita belajar. Bahwasanya kita tidak hanya belajar secara tematik tanpa menafikan kebutuhan kita kepada materi tematik sesekali. Kita membutuhkan materi tematik supaya kita bisa menjawab apa yang sedang terjadi dari sudut pandang kebenaran. Tapi itu bukan menjadi sebuah aktivitas terus-menerus dan primer untuk kita. Karena aktivitas primer seorang penuntut ilmu, mereka harus betul-betul belajar secara runut dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan terus belajar semacam itu. Supaya bisa menghasilkan kesempurnaan di dalam proses dia belajar. Nah, itulah yang menjadikan kita memilih tema dan memilih buku. Buku yang kita pelajari adalah 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Inilah yang akan menjadi proses pembelajaran kita bersama, menjadi sebuah nasihat. Dan semoga dengan kelelahan kita, panjangnya buku ini nanti akan kita bahas juga bisa menjadi tawasul kebaikan kita. Jangan lupa ya, dalam proses kita belajar semacam ini diniatkan. Semoga saya dengan belajar ini menjadi tawasul kebaikan istri saya, kebaikan suami saya, kebaikan anak saya, di dalam kebaikan mereka. Dan semoga dengan kita belajar ayat-ayat Allah yang kita bedah, kita ambil pelajaran, semoga ini pula bisa menjadi sebuah pelindung dari segala macam fitnah yang hari ini luar biasa. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya peperangan narasi di akhir zaman itu lebih tajam daripada peperangan alat senjata. Nah, inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memiliki narasi kebenaran yang betul-betul sempurna. Kita tidak hanya dituntut sekedar menjadi baik, tetapi kita dituntut untuk menjadi benar. Banyak orang yang baik, tetapi belum tentu dia benar. Kebaikan itu diukur dengan attitude kita, akhlak kita. Itulah kebaikan. Tetapi kebenaran, narasi yang dihasilkan adalah sesuatu yang mengacu kepada kitabullah dan sunnah. Banyak orang hari ini menganggap bahwasanya hidup cukup hanya sekedar menjadi baik. Padahal itu tidak cukup. Dalam kamusnya Allah, definisi dalam kamusnya Allah tidak sekedar baik. Kalau hanya sekedar baik, tentunya Abu Thalib mendapatkan surga. Kalau kita hanya diminta oleh Allah menjadi baik, tentunya Abdullah bin Jud'an juga mendapatkan surga. Tapi Abu Thalib dan Abdullah bin Jud'an mereka baik, tetapi mereka tidak beriman dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui kitab dan melalui hadis yang disampaikan oleh beliau. Maka kebaikan Abdullah bin Jud'an yang musyrik walaupun dia baik, tidak memusuhi Rasulullah tetapi banyak membantu para sahabat. Abu Thalib yang juga sangat baik sekali, merupakan paman Rasulullah yang sangat tidak perlu diragukan bagaimana kebaikan beliau, tapi kebaikan itu tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah.
Karena mendapatkan rahmatnya Allah syaratnya harus baik dan juga harus benar. Baru mendapatkan rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita di akhirat. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari tentang 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Tentunya ada beberapa sudut pandang yang bisa kita hadirkan untuk menjadi tambahan motivasi. Kenapa kita mempelajari 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah ini. Dan ini juga menjadi salah satu di antara motivasi saya menuliskan dan menggoreskan pena untuk menulis tadabbur pada 90 panggilan pada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka salah satu di antara hal yang bisa menjadi booster untuk kita adalah bahwasanya kita, setiap manusia dimanapun kita berada, kita dituntut. Kita ini dituntut bagaimana ketika kita dituntut supaya kita senantiasa bermuamalah dengan Quran. Karena Quran itu karena Quran itu nanti ada dua pada kehidupan di akhirat. Bisa menjadi syafaat bagi manusia, tetapi bisa menjadi adab bagi kehidupan manusia di akhirat. Makanya siapapun yang berinteraksi benar dengan Al-Quran, maka Quran nanti yang akan memberikan pembelaan terbaiknya manusia itu di hadapan Allah. Karena Quran yang kita lihat hari ini pada kondisi mungkin kayaknya diam, tapi Quran itu akan bicara dan dia akan menjadi pembela bagi setiap orang yang membacanya, berinteraksi dengannya dengan cara yang benar. Tapi jangan lupa, Quran itu bisa menjadi adab bagi seseorang. Ketika dia di dalam berinteraksi, dia tidak berinteraksi dengan interaksi yang benar kepada Al-Quran. Interaksinya tidak maksimal kepada Quran. Maka inilah orang-orang yang akan digugat balik oleh Al-Quran. Karena Quran merupakan sebuah kalamnya Allah yang tidak diam ketika dia didiamkan ketika di dunia, dia tidak sediam nanti di akhirat. Dia akan cerita apa adanya tentang diamnya manusia itu terhadap Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Ketika kita tahu bahwasanya Quran itu ingin kita raih supaya mereka mampu menjadi syafaat bagi kehidupan kita pada setiap ayatnya, maka kita dituntut untuk mempelajari selain kita membacanya. Karena kewajiban kita kepada Quran itu ada beberapa kewajiban. Satu, tentunya membacanya. Ya, bagi yang belum hafal, bagi yang masih belum lancar, jangan malu. Tidak ada kata terlambat. Hubungin Ustadz yang Bapak dan Ibu percaya untuk melatih, untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran dengan benar. Karena kita harus paham ya, malu rasanya kita memohon surga kepada Allah yang memiliki surga, tetapi ketika kita belum bisa membaca setiap ayat dan setiap wahyunya dengan benar. Semoga yang mereka belum lancar di dalam menghafalkan Al-Quran termotivasi karena tidak ada kata malu pada sebuah proses kebenaran. Dan sesungguhnya mereka yang masih terbata-bata ketika membaca Al-Quran, jangan lupa Allah memberikan kepada engkau dua pahala. Pahala yang pertama atas apa yang kamu baca, pahala yang kedua atas kesulitan yang kamu peroleh ketika kamu membaca. Maka itu sejatinya yang harus kita miliki. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita diperintahkan untuk berusaha untuk memahami maknanya, yaitu membaca tafsirnya, kemudian mentadaburi maknanya, itu termasuk kewajiban yang kedua dan yang ketiga. Jadi setelah kita membacanya, ya kita berusaha untuk membacanya dan mentadaburinya. Berarti kita tidak boleh menjadikan Quran sebagaimana seorang pemabuk ketika membaca Al-Quran. Apa kesamaan antara pemabuk dengan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mentadaburi maknanya? Sama-sama dia. Orang yang mabuk tidak paham atas apa yang dia baca. Sama pula kalau ada seorang manusia ketika dia membaca Al-Quran, tidak pernah berusaha untuk mengkaji, tidak pernah berusaha untuk mempelajari dan mentadaburi, dia tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran, maka pada dasarnya dia sebagaimana orang mabuk yang tidak mengerti apa yang dia baca. Dan tentunya kita sangat khawatir kalau diri kita ditempatkan oleh Al-Quran sebagaimana orang yang mabuk ketika tidak tahu apa yang kita baca. Yang ketiga, menghafalkannya. Yang keempat adalah mengamalkan dan menjadikan Quran menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Nah, kita diperintahkan untuk membaca. Diperintahkan untuk membaca tafsirnya, diperintahkan untuk mentadaburinya.
Dan ketika kita ingin melaksanakan kewajiban kita, berinteraksi dengan Quran, supaya Quran menjadi syafaat untuk kita diperintahkan untuk membaca, kita diperintahkan untuk mentadabburi makna yang terkandung pada Al-Quran itu, maka tentunya terkadang kita mendapati Qurannya kan 30 juz. Mana yang saya harus prioritaskan dulu? Karena boleh nggak bagi kita memprioritaskan beberapa ayat lebih dahulu daripada ayat yang lainnya? Maka jawabannya boleh. Karena banyaknya ayat atau banyaknya surat, terkadang ada yang bertanya, mana yang saya prioritaskan untuk saya pelajari dulu, Ustaz? Nah, sebelum saya jawab itu, kita jawab dulu. Apakah boleh memprioritaskan beberapa ayat dan beberapa surat lebih besar daripada ayat dan surat-surat yang lainnya? Maka jawabannya tentunya adalah boleh memprioritaskan beberapa surat dan beberapa ayat lebih daripada surat dan ayat-ayat yang lainnya. Mana dalilnya? Dalilnya pada surat Al-Baqarah 106. Allah menyampaikan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah berfirman manansakh min ayatin. Tidaklah kami menghapuskan min ayatin dari satu ayat aw nunsiha atau kami lupakan ayat itu. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Kami datangkan ayat penggantinya yang setara dengan ayat yang kami hapuskan atau ayat yang lebih baik daripada ayat yang kami hapuskan. Allah sendiri yang menempatkan bahwasanya ada ayat yang Allah hapuskan diganti dengan ayat yang lain yang lebih baik atau yang setara dengan ayat yang sebelumnya. Berarti disitulah para ulama mengambil sebuah pemahaman, sebuah petunjuk bahwasanya ayat itu ada yang lebih memiliki keutamaan daripada ayat-ayat yang lainnya. Dan itu menjadi dalil boleh mengutamakan beberapa surat daripada surat-surat yang lain. Contoh, saya memfokuskan dan memprioritaskan surat Al-Baqarah dulu, Ustaz. Setelah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Setelah surat Ali Imran, saya langsung lompat ke surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi, saya langsung lompat kepada surat Al-Mulk. Karena surat-surat itu memiliki kedudukan istimewa di balik keutamaan-keutamaannya. Surat Al-Baqarah menjadi salah satu surat yang tentunya kita paham keutamaannya besar. Faman akhadaha barokah, faman tarokaha hasrah. Siapapun yang mengambil surat Al-Baqarah, dia beruntung. Siapapun yang meninggalkan surat Al-Baqarah, dia menjadi celaka dan buntung. Ya. Kita juga mendapati dan menjumpai bagaimana surat Ali Imran akan menjadi awan bersama dengan surat Al-Baqarah kalau kita senantiasa melaziminya. Surat Al-Kahfi melindungi kita dari fitnahnya Dajjal. Surat Al-Mulk menjadi penyebab menjadi terjaganya kita dari api neraka. Itu kan boleh kita prioritaskan lebih dulu, boleh. Maka itu yang kita paham. Ada beberapa surat yang boleh kita prioritaskan karena keutamaan khusus. Sama ketika kita diperintahkan untuk membaca tafsirnya, untuk mengetahui dan mentadabburi maknanya, boleh nggak saya mengutamakan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Boleh jawabannya. Berpijak pada surat Al-Baqarah 106. Boleh. Karena apa? Karena sesungguhnya pada ayat-ayat yang kita baca diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tentunya kita mendengar perkataan para ahlul ilmi. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka fa innahu yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Karena setiap ayat kalau sudah dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu sebaik-baik perintah. Maka dengarkanlah apa yang ada di dalam ayat itu, karena ayat itu kalau sudah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka sebaik-baik perintah. Kalau sebuah ayat sudah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu itu maka itu seburuk-buruk larangan yang harus kita tinggalkan. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti dan kita paham. Berarti kita boleh memprioritaskan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu lebih dulu daripada ayat-ayat yang tidak dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu yang menjadi sebuah landasan kita. Supaya nanti kalau ada yang tiba-tiba komentar ke Pak Rahmat, ke teman-teman di alumni SMA 6. Kenapa sih kalian itu mempelajari ya ayyuhalladzina amanu? Karena Al-Quran itu kan semuanya baik. Betul. Ayat itu semuanya baik dan benar. Tapi ada ayat yang memiliki prioritas lebih daripada ayat-ayat yang lain. Salah satu ayat yang memiliki prioritas, salah satunya ayat-ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu.
Kalau di situ ada perintah, itu sebaik-baik perintah. Kalau di situ ada larangan, itu seburuk-buruk larangan yang harus kita tinggalkan. Jadi kita bisa menjawab dengan ilmu. Karena kalau hari ini tuh apapun komen, kalau kita tidak jawab dengan benar, kadang-kadang komen itu malah membuat kita patah semangat. Banyak orang yang terkadang semangat melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba mendapatkan komen, dia tidak bisa menjawab komen, lalu akhirnya patah semangatnya. Itu tidak perlu terjadi kepada para penuntut-penuntut ilmu. Selama kita mengerti setiap referensi pada setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Nah, ini harus dipegang dulu ya. Jadi nanti Bapak-bapak dan Ibu alumni SMA 6, kalau ada yang tanya, kenapa sih kalian atau lo kalian ini, lo ini kok belajarnya ya ayyuhalladzina amanu doang? Ayat kan banyak. Jawabnya surat Al-Baqarah 106. Karena Allah sudah menerangkan ada ayat yang sama, ada ayat yang lebih baik. Berarti kita boleh memprioritaskan ayat-ayat tertentu. Dan ketika kita memprioritaskan, kita pelajari itu dulu, kalau itu sudah selesai, baru ayat-ayat yang lainnya. Saya sih pingin ya setelah kita nanti misalkan sudah selesai dengan pembahasan ya ayyuhalladzina amanu, kita nanti bisa membedah salah satu kitab yang bagus, yaitu adalah kitabnya As-Suyuti, Asbabun Nuzul. Kita akan mempelajari ayat-ayat yang memiliki aspek histori, kenapa ayat itu diturunkan. Ada ayat-ayat yang memiliki histori kenapa ayat itu diturunkan. Dengan memahami latar belakang histori ketika satu ayat diturunkan akan menyempurnakan kita menjiwai ayat itu. Dan ingat, tidak setiap ayat itu memiliki asbabun nuzul. Tidak setiap ayat memiliki asbabun nuzul. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita. Nah, nantilah kita akan bahas. Sekarang mari kita buka panggilan yang pertama. Panggilan pertama terdapat pada surat Al-Baqarah. Sebelum saya menerangkan tentang panggilan surat yang pertama, tentunya saya menyampaikan dulu keutamaan surat Al-Baqarah merupakan keutamaan yang besar. Jadi keutamaan surat Al-Baqarah itu merupakan sebuah keutamaan yang besar. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita bahwasanya kalau Rasulullah itu mengatakan apabila surat Al-Baqarah lalu disampaikan faman akhadaha barokah faman tarokaha hasroh, barang siapa yang mengambil surat Al-Baqarah dengan benar maka dia telah mendapatkan barokah, dan siapapun yang meninggalkan melalaikan surat Al-Baqarah maka dia telah menjadi buntung, dia tidak mendapatkan kebaikan. Ini merupakan surat yang memiliki keutamaan besar. Sampai-sampai ketika surat ini dibaca, mampu menjaga rumah kita dari setan. Selama 3 hari, tidak ada satupun setan tukang sihir, setingkat apapun tukang sihir itu, seterkenal apapun, sesenior apapun, kalau kita sudah membaca Al-Baqarah di dalam rumah kita, maka rumah kita diturunkan penjagaan dan pelindungnya langsung dari sisi Allah. Itulah surat Al-Baqarah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau akan mengirimkan satu tim untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh beliau, maka Rasulullah itu selalu memilih pada tim itu siapa yang menjadi amir safarnya. Amir itu pemimpin perjalanan itu. Maka yang ditunjuk oleh Nabi selalu Nabi dengan mengajukan pertanyaan. Minkum mayyahfad surat Al-Baqarah. Siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Kalau ada seorang sahabat yang menjawab, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah hafal surat Al-Baqarah." Maka pada orang itu Rasulullah akan menyerahkan amanat supaya dia menjadi pemimpin di dalam safar itu. Itu surat Al-Baqarah. Bahkan ketika Rasulullah akan memakamkan, dalam beberapa kasus terjadi ketika habis perang, lalu tidak bisa setiap orang yang meninggal di peperangan dikuburkan satu jenazah satu lubang karena banyaknya jenazah. Maka yang dilakukan satu lubang diisi 3 orang atau 4 orang sekaligus. Maka yang unik Rasulullah itu selalu bertanya kepada setiap para sahabat yang masih hidup. Di antara 3 ini yang meninggal ini, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ya Rasulullah. Kalau yang dijawab fulan, maka fulan itu yang diturunkan lebih dulu, didekatkan dia ke arah Ka'bah, paling dekat dengan arah Ka'bah, baru yang lainnya. Karena keutamaan yang dimiliki olehnya ketika dia hafal surat Al-Baqarah. Nah, ini keutamaan surat Al-Baqarah. Masya Allah ya, saya ini
ada testimoni sekitar 10 hari yang lalu. Tiba-tiba salah satu admin kami mengcapture sebuah tulisan DM. DM di Instagram, di-capture, dikirimkan ke saya. Dalam DM itu, Masya Allah ya, ada seseorang yang berkata, saya pernah mendengar kajian Ustadz Umar Mita. Di dalam kajian itu disampaikan, di dalam kajian tersebut disampaikan bahwasanya keutamaan surat Al-Baqarah. Setelah saya mendengarkan kajian itu, maka saya termotivasi betul untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Dan setelah beberapa waktu, alhamdulillah, saya sudah hafal surat Al-Baqarah. Dan saya tenang, karena saya mengimani apa yang dikabarkan Nabi, siapa yang mengambil surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan keberkahan. Lalu pada DM itu, beliau menitip pesan kepada admin, tolong sampaikan salam, doa, terima kasih kepada Ustadz Umar Mita atas apa yang beliau sampaikan. Insya Allah ya. Saya rasanya nyes gitu. Rasanya nyes banget. Jadi memang itu yang kalau kemudian kita mengerti ya. Makanya kalau saya sering ditanya, Ustadz, kalau saya ingin menghafalkan Quran, tetapi Quran ini terlalu banyak. Saya khawatir tidak mampu menghafalkan 30 juz. Maka saya hafalkan mana dulu, Ustadz? Saya tidak merekomendasikan juz 30, kecuali memang pengen mulai yang gampang-gampang dulu. Kalau pengen yang gampang-gampang dulu, juz 30. Tapi kalau mampu sudah bertekad, sudah kuat, azamnya juga besar, maka selalu saya sampaikan kepada beliau, kepada yang bertanya, hafalkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini kalau kita rutin nggak sampai 6 bulan, insya Allah hafal surat Al-Baqarah. Insya Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Apakah kalian tidak berpikir? Itu kan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah ini harus kita pahami ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu, kalau ingin melazimi di masa-masa tua di atas 50 tahun, ingin kembali berdekatan dengan Quran, mana surat yang menjadi prioritas kami, Ustadz, untuk kami dekat, untuk kami baca berulang-ulang. Bahkan kalau kami ingin menghafal, maka mana yang kami harus hafalkan dan prioritaskan? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di dalamnya ada ayat kursi, di dalamnya ada 3 ayat yang terakhir yang memiliki keutamaan yang sangat dahsyat dan sangat besar. Itu merupakan sebuah kekuatan untuk kita untuk senantiasa menghadirkan surat Al-Baqarah pada kehidupan kita. Ya, makanya Masya Allah itulah surat Al-Baqarah. Kalau mampu kita baca setiap waktunya. Tapi kalau misalkan tidak mampu, kita belum mampu untuk membaca surat Al-Baqarah setiap hari. Maka minimal kita membaca 10 ayat yang ada pada surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalkan kita pada satu kondisi-kondisi tertentu kita khawatir ada gangguan setan dari orang-orang yang mungkin sedang konflik dengan kita, ada orang yang sedang mengincar kita ketika kita ada masalah dengan dirinya dan kita khawatir jangan-jangan dia menggunakan berbagai macam cara nih untuk mendatangkan keburukan bagi keluarga saya. Maka yang kita lakukan adalah dengan kita menjadikan surat Al-Baqarah kita baca. Kalau tidak mampu membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan, maka bacalah 10 ayat. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau memang kamu tidak mampu membaca surat Al-Baqarah dalam satu harinya, maka bacalah 10 ayat yang mewakili surat Al-Baqarah. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Maka kalau kamu membaca 10 ayat ini, yakfik, itu mencukupi kamu. Kalau memang kamu tidak bisa membaca keseluruhan surat Al-Baqarah. Jadi kita membaca, sekali lagi saya ulang, 4 ayat yang pertama, langsung lompat kepada ayat kursi, langsung 2 ayat setelah ayat kursi, lalu 3 ayat yang terakhir. 3 ayat yang terakhir. Maka disitulah sudah mencukupi. 10 ayat itu mewakili surat Al-Baqarah untuk memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita dari berbagai macam perkara yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Itulah yang kita paham tentang surat Al-Baqarah. Karena sebelum nanti kita bahas satu persatu panggilan yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pada setiap surat kita bahas dulu keutamaan surat itu kalau ada keutamaannya secara khusus. Nah, nanti di surat Al-Baqarah ada, surat Ali Imran juga ada, kemudian Al-An'am juga ada, itu nanti ada.
Makanya kita bahas dulu keutamaan-keutamaan yang ada pada surat itu. Ya. Sekarang mari kita membuka surat Al-Baqarah 104. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati surat Al-Baqarah 104 ayatnya berkata, ayatnya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya. Allah mengatakan, hai orang yang beriman, hai orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tapi katakanlah ungdurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Sebelum saya membahas tentang tafsirnya, tadaburnya, dan pelajaran-pelajaran penting yang ada pada surat Al-Baqarah 104 yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Saya ingin menyampaikan ayat ini berkaitan tentang karakter dan sepak terjangnya orang Yahudi. Ya, tentunya kita paham ya, dalam sejarah Islam tidak lepas dari sepak terjang yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasara, dan orang musyrikun. Walaupun di antara kejahatan itu antara Yahudi dan Nasara, mana yang paling jahat? Yahudi ini jahat ini. Sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, Yahudi ini merupakan sebuah agama yang tentunya orang Yahudi ini pada dasarnya mereka mengetahui ilmu, tetapi mereka tidak mau beramal dengan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Itulah bedanya Yahudi dengan Nasara. Saya kasih dulu kisi-kisi tentang Yahudi sebentar. Yahudi ini, apa kesesatannya, Ustaz? Kesesatan Yahudi berbeda dengan kesesatan Nasara. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Makanya kita membaca satu ayat yang kita baca 17 kali di dalam satu hari. Ya, ini betul-betul harus dihayati ketika kita membaca ayat ini. Dan ayat ini kita minimal membacanya 17 kali. Yaitu adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Yang satu disebut maghdub, yang satu disebut dhalin, dan itu memiliki nama sendiri-sendiri yang tidak dijadikan satu. Maghdub, siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang dimurkai oleh Allah yaitu adalah Yahudi. Dhalin, orang yang sesat, mereka yang sesat itu siapa? Orang-orang Nasara. Apa kesesatan orang Yahudi? Kesesatan orang Yahudi itu adalah mereka mengetahui ilmu, tetapi mereka tidak mau berilmu, tidak mau beramal dengan ilmunya. Itulah orang Yahudi. Dan karakter orang Yahudi ada nggak menimpa kepada sebagian kaum muslimin, orang yang paham ilmu tetapi justru menyelisihi kebenaran ilmu yang telah dia peroleh? Ada. Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu kan nular. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya mereka tahu kebenaran. Mereka itu tahu kebenaran. Karena sesungguhnya mereka merupakan sebuah kaum yang mereka memiliki kecerdasan dan mereka mengetahui kebenaran. Ya, mereka memahami kebenaran yang ada di dalam kitabullah. Bahkan mereka memahami bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Bahwasanya Rasulullah SAW itu benar. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya merupakan kelompok yang mereka tahu betul bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi dan seorang rasul. Makanya Allah menyampaikan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya Allah menyampaikan manusia-manusia yang kami turunkan Alkitab. Alkitab ini adalah kitab Taurat untuk Yahudi dan kitab Injil untuk orang Nasara. Orang-orang yang kami berikan kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka itu tahu tentang Muhammad. Mereka tahu tentang Muhammad. Dan mereka mengetahui tentang Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Makanya pada perjalanan ketika Rasulullah SAW di dalam perjalanan ke Syam yang kedua kalinya, ada pendeta Yahudi yang langsung mengatakan, Tuhaira mengatakan, ini Muhammad, baru sekali melihat. Karena apa? Karena di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi itu bertebaran tentang sifat-sifatnya Rasulullah.
Jadi bertebaran tentang sifat-sifatnya, bertebaran tentang sifat-sifat Rasulullah. Detail diceritakan oleh Allah. Sifat fisiknya bagaimana. Maka ketika Buhairah melihat pertama kali Muhammad pada perjalanan ke Syam bersama dengan pamannya, dia langsung tahu ini Muhammad, ini Rasul, ini nabi terakhir yang diceritakan dalam kitab Taurat. Pertanyaannya, kenapa mereka mengetahui orang Yahudi memahami bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan para rasul, tapi mereka justru mengingkari Muhammad. Dan yang beriman kepada Rasulullah dari kalangan Yahudi itu sedikit. Salah satunya Abdullah bin Salam. Di antara orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad itu sedikit sekali dibandingkan dengan orang musyrik di kota Mekah. Oh, jauh lebih banyak orang musyrik di kota Mekah. Kenapa orang Yahudi mereka tahu dan Allah yang mengatakan, dan Allah tidak mungkin salah kan? Allah tidak mungkin salah. Ketika mereka mengetahui Muhammad dan apa yang mereka cek di kitab Taurat sama dengan fisik yang mereka lihat pada diri Rasulullah, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Muhammad? Karena mereka kecewa bahwasanya Nabi terakhir yang mereka harapkan turun di antara mereka, turunnya bukan untuk mereka, tetapi turunnya di antara kalangan orang Arab. Ya. Dan itu yang menjadi sebab terbesar mereka menolak Muhammad ketika Muhammad bukan datang dari keturunan Yahudi. Karena ras Yahudi itu ras yang sangat sombong dengan keturunan mereka. Itulah orang Yahudi. Dan mereka sangat membanggakan keturunan mereka. Makanya metode penyebaran agama Yahudi itu metode penyebarannya bukan metode penyebaran dakwah, tapi berdasarkan garis keturunan. Beda dengan Nasara. Nasara itu kan mereka mengadakan penyebaran, makanya ada namanya kristenisasi, ada misionaris. Islam menyampaikan dakwah. Maka Yahudi tidak. Dia menyampaikan program, tapi tidak mencari orang yang mengikuti agama Yahudi. Mereka berdasarkan kepada garis keturunan Yahudi yang ada di dalam terahnya mereka. Kebanggaan mereka kepada terahnya mereka, kebanggaan mereka kepada Yahudi itulah yang menjadikan mereka kecewa ketika mereka menjumpai, ternyata yang menjadi nabi pada saat itu adalah Muhammad, yang ternyata Muhammad itu yang mana Muhammad itu datang dari orang Arab, ya. Jadi ketika mereka mengetahui bahwasanya Muhammad itu datang dari orang Arab, maka mereka langsung menolak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendapati Muhammad itu datang dari orang Arab. Ini sebab. Jadi inilah ya Yahudi, fanatisme mereka yang begitu besar kepada kelompok mereka, itulah yang menjadikan mereka menolak yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mereka tahu apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Bahkan maaf ya Pak, Ibu, orang Yahudi itu di dalam beberapa riwayat menyebutkan perkara-perkara yang sebenarnya memang ada dalam Islam. Bahkan pernah dalam beberapa hal dia itu menyampaikan apa yang harusnya membenarkan para sahabat yang saat itu masih ada yang salah. Orang Yahudi, karena saking mereka tahu ilmunya. Sebagaimana kita menjumpai ya di dalam salah satu riwayat hadis. Para sahabat di awal-awal Islam, mereka pengetahuan mereka tentang Islam kan tidak sama. Ada sebagian para sahabat tuh yang suka bersumpah pada saat itu, sumpahnya menggunakan nama Ka'bah. Jadi awal-awal para sahabat ketika mereka masih berproses memahami Islam, mereka suka bersumpah dengan menggunakan kata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Bersumpah dengan makhluk. Boleh nggak kita bersumpah dengan makhluk? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sebagian para sahabat ada yang bersumpah dengan makhluk bukan disengaja, tapi memang karena proses keilmuan mereka yang berproses pelan-pelan. Nah, ketika ada beberapa sahabat yang mengatakan sumpah dengan berkata demi Ka'bah, ada orang Yahudi lapor kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, ini sahabatmu ini salah. Mosok mereka bersumpah dengan Ka'bah? Kan tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Lihat, mereka tahu ilmu. Mereka bersumpah dengan Ka'bah. Ka'bah itu makhluk, wahai Muhammad. Kamu sudah ngingetin nggak itu sahabat-sahabatmu itu? Kalau percakapannya begitu. Ketika Rasulullah mendapatkan orang Yahudi berkata semacam itu,
Maka langsung Rasulullah mengingatkan para sahabat. Rasulullah tidak menolak apa yang disampaikan Yahudi karena pada saat itu memang benar, memang tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Maka langsung Rasulullah memerintahkan para sahabat, kalau kalian harus bersumpah, jangan katakan demi Ka'bah, tapi katakanlah demi Robnya Ka'bah, demi Rob yang menguasai Ka'bah, yaitu adalah Allah. Dialog ini dalam riwayat Muslim, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang Yahudi itu tahu ilmu. Lu sampai persoalan sumpah, demi Allah, demi Ka'bah, tidak boleh bersumpah dengan lu sampai urusan tauhid aja mereka tahu. Pernah lagi ada sebuah dalil riwayat Muslim juga. Ada dua orang wanita Yahudi datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Lalu dua orang wanita Yahudi itu menceritakan bahwasanya ada orang yang nanti diadab di dalam kuburnya. Ibunda Aisyah ketika mendengarkan dua tamu itu menceritakan tentang orang-orang yang diadab di dalam kuburnya, Ibunda Aisyah melihat ini yang ngomong orang Yahudi. Maka terlihat di wajahnya tidak suka mendengarkan itu. Maka akhirnya dua tamu wanita Yahudi ini minta izin dan pergi. Sebelum mereka pulang ketemu dengan Nabi. Lalu dua wanita ini minta izin untuk pulang. Lalu Rasulullah menemui Aisyah, lalu berkata kepada Aisyah, apa yang diucapkan dua wanita Yahudi itu kepada kamu? Masuk mereka berkata bahwasanya manusia nanti akan diadab di dalam kuburnya. Lalu Nabi membenarkan, betul ya Aisyah tuh, innal mayyita yu'adzab fi kuburihim. Memang betul ada manusia yang nanti diadab di dalam kuburnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Yahudi itu tahu ilmu. Mereka paham ilmu. Ya, mereka mengerti tentang ilmu. Maka caranya mereka ketika mengolok-olok Rasulullah itu beda dengan caranya orang musyrik. Karena mereka tahu ilmu. Mereka itu tahu ilmu. Cara mereka menyudutkan Nabi, cara mereka memojokkan para sahabat itu berdasarkan kulturnya mereka yang memang memahami ilmu. Tapi ilmu yang datang kepada mereka justru menjadikan mereka semakin jauh dari Allah. Mereka itu semakin jauh dari Allah. Ketika ilmu itu tidak membentuk hatinya untuk menerima kebenaran. Inilah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu kalau ilmu tidak bermanfaat dan ilmu yang tidak barokah. Berapa banyak orang pada kehidupan yang sering kita jumpai. Ada banyak orang yang mereka mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu yang banyak. Tapi ilmu tidak merubah sedikit pun kehidupan dia. Sama sekali merubah kehidupan dia. Sama sekali tidak merubah kehidupan dia. Terkadang ilmu itu dijadikan pembenaran. Bahkan ilmu itu dijadikan alibi dari berbagai macam kesalahan-kesalahan parahnya. Dan itu merupakan kulturnya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi menolak Rasulullah SAW? Karena mereka kecewa. Nabi yang mereka harapkan itu, yaitu adalah Nabi yang ternyata bukan seorang Nabi yang datang dari kalangan Yahudi. Karena mereka kecewa, yang semacam itulah yang menjadikan akhirnya mereka menolak Rasulullah SAW. Ini ada sebuah ayat yang kita coba akan baca. Sebentar saya carikan, saya lupa. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Sebentar. Surat Al-Baqarah 89. Sekarang mari kita buka surat Al-Baqarah 89. Pak Rahmat cuma membuka juga. Allah menyampaikan surat Al-Baqarah 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falaknatullahi 'alal kafirin. Nah, surat Al-Baqarah 89 ini menyoroti tentang orang Yahudi. Karena ini ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah 104 yang kita nanti akan jelaskan. Ya, tentang Yahudi ini gimana sih karakternya itu, gimana sih historinya mereka. Allah menyorot orang Yahudi salah satunya pada surat Al-Baqarah 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi orang-orang Yahudi, kalau tafsirnya begini, orang-orang Yahudi itu sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu terlunta-lunta.
Mereka terusir di banyak tempat. Mereka dimusuhi banyak orang. Itu orang Yahudi. Jadi memang karakter mereka yang bengal, kasar, pengkhianat, itu memang terkenal di sepanjang sejarah. Maka ketika mereka terlunta-lunta, maka mereka berdoa, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kami pertolongan di atas orang-orang kafir ini yang terus mendolimi kami, menyakiti kami, menjadikan kami terlunta-lunta. Itu orang Yahudi. Mereka berdoa semacam itu. Kenapa? Karena mereka membaca dalam kitab Taurat ada seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad Ahmad, dengan sifat fisik yang dijelaskan oleh Allah. Lalu mereka berprasangka bahwasanya itu datang dari kelompok mereka. Yang mereka yakin kalau nabi ini akan diturunkan segera, maka memberikan kepada mereka kemenangan. Karena orang Yahudi tahu betul setiap nabi membawa mukjizat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya, 'alal ladzina kafaru. Maka sesungguhnya mereka itu berdoa, ya Allah, cepat turunkan Ahmad. Cepat turunkan Ahmad untuk kami. Supaya kami bisa mengalahkan orang-orang kafir ini yang memusuhi kami. Tapi falamma ja'ahum, ya, falamma ja'ahum ma'arofu. Tapi ketika mereka sudah dijawab sama Allah, datanglah Muhammad. Sebagaimana doa yang mereka panjatkan sebagaimana doa yang mereka panjatkan kepada Allah untuk menolong orang Yahudi, maka kemudian mereka kafaru bihi. Mereka mengkufuri Muhammad. Hanya karena Muhammad itu tidak datang dari golongan Yahudi. Kecewa mereka, fanatisme mereka yang luar biasa menjadikan mereka tidak mau sama sekali dengan Muhammad. Allah marah, Allah menutup closing statement pada ayat ini dengan sebuah ancaman yang luar biasa menakutkan. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah bagi orang kafir. Disebutkan orang kafir di sini ketika orang Yahudi berdoa untuk orang kafir, justru mereka juga kafir di hadapan Allah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah bagi orang yang kufur kepada Muhammad setelah datang kepada mereka. Dan itu termasuk di dalamnya Yahudi. Makanya kalau ada orang fanatik, Pak. Ada kan orang fanatik. Kalau sekarang belajar. Kalau nggak sama Ustadz ini nggak mau. Selain Ustadz ini, bermasalah. Syubhat, alul bid'ah, semuanya. Yang benar siapa? Ustadz saya dua. Ini memiliki keserupaan dan kemiripan dengan orang Yahudi. Jadi karakternya orang Yahudi itu fanatik buta kepada golongannya dia. Makanya hari ini yang kita dapatin fenomena ini banyak. Orang yang fanatik buta sama golongannya dia. Pokoknya sama Ustadz ini aja. Yang lain mah masalah Ustadz yang lain. Akhirnya apa? Apapun nasihat yang disampaikan sama orang itu nggak pernah dia dengar. Gitu. Yang didengar cuma Ustadznya doang. Bahkan membaca tulisan yang di dalamnya ada ilmu pun ditolak kalau bukan dari Ustadznya dan frekuensi yang sama dengan Ustadznya. Ini merupakan sebuah perkara yang disebut dengan fanatisme. Ya, Masya Allah. Ustadz, gimana sih caranya kita ini? Kalau ini saya sampaikan ya, kadang-kadang kita bingung. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat apa yang dia sampaikan. Lihatlah apa yang dia katakan, janganlah lihat siapa yang ngomong. Kita harus tahu menempatkan sebuah dalil. Kalau omongannya adalah nasihat, dengerin siapa saja yang ngomong. Kalau nasihat yang tidak berkaitan tentang pemikiran, tidak berkaitan tentang keyakinan-keyakinan yang salah, dengerin. Kalau nasihatnya tegakkan sholat tahajud, keutamaan keluarga sakinah, itu dapat kita pelajari dari mana saja. Kalau memang yang datang kepada kita sebuah nasihat. Beda. Kalau yang disampaikan pemikiran, kita harus lihat dulu ini siapa yang ngomong. Jangan-jangan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan-jangan ini liberal. Jangan-jangan ini Rafidhah. Jangan-jangan ini kelompok yang menyimpang. Nah, itu tolong dibedakan. Kalau yang disampaikan kepada kita nasihat itu dari siapa saja. Bahkan orang yang jauh lebih muda dari kita. Kalau nasihatnya bagus, kita terima. Kalau nasihat. Tidak usah ngeliat orangnya. Kalau nasihat. Tapi kalau sudah berkaitan tentang pemikiran, nah kita harus melihat siapa yang ngomong ini. Ini datang dari mana ini. Itu yang kita harus mengerti. Nah, kembali ke tadi. Disinilah kita akhirnya tahu orang Yahudi itu, karena ini merupakan ayat Al-Baqarah 104 ini, berkaitan betul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu karakternya memang semacam itu. Jadi mereka sudah kenal dengan Rasulullah. Karena mereka kulturnya keilmuan, cara nyindirnya mereka itu, betul-betul mereka nganggap para sahabat Nabi itu bodoh. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Bahkan menganggap Rasulullah itu bodoh.
Jadi pikirannya Yahudi ini mereka nganggap para sahabat itu bodoh. Kenapa? Mereka merasa bahwasanya orang Arab itu stratanya itu lebih rendah daripada mereka. Itu yang dimiliki sama orang Yahudi itu dari dulu memang kayak gitu dan itu tidak hilang. Dan orang Yahudi itu menganggap mereka rasa paling mulia. Kenapa? Nabi yang paling banyak diturunkan kepada manusia itu dari golongan Yahudi. Itu kita sepakat. Kita tidak bisa hapus itu. Memang begitu adanya. Dan Allah pasti punya hikmah. Kenapa Allah turunkan banyak para nabi itu dari golongan Yahudi. Mungkin salah satu hikmahnya. Karena mereka memang kelompok yang paling susah diatur. Makanya nabinya paling banyak. Nah, itulah yang membentuk mereka menjadi keras kepala dan menjadi fanatik buta. Lah mereka menyerangnya Nabi. Nggak kayak orang musyrik. Kalau orang musyrik itu langsung ngasah pedang. Orang Yahudi itu enggak. Mereka nyerangnya Nabi itu dengan pemikiran. Dengan apa? Dengan narasi, dengan fitnah, dengan berita yang dibolak-balik sama mereka. Nah, itu orang Yahudi. Nah, itulah yang nanti akan kita dapatkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ini kan masalah omongan. Tapi kenapa kok diturunkan? Karena kita harus siap. Yang dilakukan Yahudi ketika menyerang kaum muslimin itu, mereka tidak menyerang dengan senjata kepada kaum muslimin yang besar. Mereka selalu membuat narasi supaya kaum musliminnya melenceng dari kebenaran. Itu yang menjadi kulturnya orang Yahudi semenjak. Nah, ini baru mukadimah supaya kita paham tentang Yahudi itu bagaimana. Allah alam bisawab. Nah, ini baru part yang pertama dari panggilan. Jangan terlalu latah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Nah, ini baru mukadimah. Nanti kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ayat ini bagaimana sebab turunnya, apa faedah yang kita peroleh. Tapi kita sudah punya gambaran. Oh, ini Yahudi nih. Ini figurnya Yahudi nih. Berarti ini ayat ini tidak lepas dari sebuah petunjuk menghadapi sepak terjangnya orang Yahudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, orang Yahudi itu mereka tidak berminat menjadikan semua orang itu Yahudi. Tapi orang Yahudi itu yang mereka inginkan adalah supaya orang itu berpikirnya Yahudi dan menguntungkan strateginya mereka. Nah, itulah yang dipikirkan Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu alaihi wasallam. Ini baru part yang pertama. Nanti ada part yang kedua pada ayat yang pertama. Jadi Masya Allah ya, masih panjang perjalanan kita. Barakallahu fikum, ini yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Rahmat. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Marmita atas penjelasannya untuk mukadimah ayat yang pertama. Rahmat. Ya, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan mukadimah ayat pertama. Ya, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Dengar suara saya Ustadz? Teman-teman dengar suara saya? Dua-duanya dengeran kok. Dengeran dua-duanya. Oh ya. Nggak dengar suara kita. Oh. Bagaimana Ustadz, sudah bisa dengar suara saya? Ustadz sudah bisa dengar suara saya Ustadz? Pak Rahmat. Ya Ustadz, sudah bisa dengar suara saya Ustadz? Pak Ahmad udah ngomong Ustadz, nggak kedengeran ya? Iya. Kedengaran Ustadz? Kedengaran. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Umar Mita atas mukadimah dari ayat pertama dari 90 panggilan terindah Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada Ustadz, silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Oke, untuk pembukaannya saya mau menyampaikan sedikit pertanyaan buat Ustadz nih Ustadz, bahwa tadi di ayat 104 surat Al-Baqarah itu adalah Allah menerangkan bahwa
itu adalah doa dari orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mereka dari rongrongan orang kafir gitu kan. Jadi ini juga Bapak merupakan 89 tadi ya, oh ya Rahmat. 89 bukan 104 ya. Kalau Ya. ayat 89. Ini juga ilmu bagi saya pribadi bahwa ternyata ada perbedaan hakiki yang terdapat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir atau Nasoro. Sebelumnya saya sering menyamakan antara orang Yahudi dan orang kafir gitu. Ternyata memang orang Yahudi itu demikian karakternya dan mereka mengetahui ilmu karena mereka sudah mendapat penjelasan yang sangat detail dan gamblang dari kitab Taurat yang mereka sudah miliki gitu kan. Nah, kembali kepada yang tadi Ustadz pertama sampaikan tentang tawasul ya Ustadz ya, bahwa kita sudah melaksanakan ini itu segala macam untuk sebagai tawasul kita untuk doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya teringat waktu ada yang tayangan The Day After You Die itu Ustadz, bahwa salah satu ada cerita di situ bahwa ada 2 orang atau 3 orang yang dipanggil pertama kali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pengadilan akhirat. 3 orang ini ahli ibadah atau orang-orang baik yang ternyata dimasukkan Allah ke dalam neraka, Ustaz. Nah, dalam kaitannya dengan tawasul, Ustaz, untuk pelajaran saya aja, Ustaz, apakah mungkin kalau kita tawasul itu berarti apakah kita menyombongkan diri di hadapan Allah? Saya sudah berdoa, Pak, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah membantu orang tua saya ya Allah, saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Nah, tapi kan Allah di situ waktu cerita itu Ustaz menjelaskan bahwa enggak, niat kamu bukan karena Allah gitu kan, karena untuk doa dirimu sendiri gitu. Jadi tidak ada sisa kebaikan atas diri kita di hari akhirat itu Ustaz. Nah, untuk kalau kita kan sekarang sering katakanlah tadi kita membaca ayat surat Al-Baqarah ayat sekian sekian sekian, tapi untuk kepentingan dunia ya Allah. Apakah itu berarti kita melakukan hal yang sama itu ya? Saya takut akan terjadi hal yang sama gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama gini Bapak, Allah itu melarang kita di dalam kita beribadah, melarang kita dari riya, beribadahnya karena manusia, dan melarang ibadah tujuannya untuk dunia. Itu 2 hal. Jadi jangan hanya kita mengenal riya, tapi tidak mengenal ibadah cita rasa dunia. Karena saya misalkan, saya ini dakwah, karena saya pengen dipuji sama Pak Rahmat gitu. Tentunya apa yang saya lakukan tidak ada faedahnya di sisi Allah. Karena niat itu merupakan pokok dari apa yang kita lakukan. Itu tergantung bagaimanapun kita niatnya. Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar beribadah, tapi Allah memerintahkan kita beribadah dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada kata mukhlishina lahuddinnya. Nah, ini tidak boleh lupa. Maka ketika kita beribadah, niat yang selalu kita bangun adalah untuk menyelamatkan kehidupan akhirat kita nanti. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita taklim, itu adalah bagaimana akhirat kita menjadi baik, masa depan kita menjadi cerah dalam kehidupan di kampung akhirat kita. Siapapun mereka yang beribadah, tetapi niatnya untuk manusia yang sejatinya tidak bisa memberi apa-apa kepada kita, dan siapapun orang yang beribadah niatannya untuk dunia yang sejatinya pasti akan dia tinggalkan, maka tentunya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, dan itu merupakan hal yang dimurkai oleh Allah. Allah menyampaikan di dalam salah satu ayat surat Hud 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapapun orang yang mereka itu hanya mencari dunia, maka kami berikan kepadanya dunia, tapi nanti di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Misal, Pak Rahmat sholawat, tapi niatannya untuk dapat mobil. Ya tentunya mungkin Pak Rahmat dapat mobil, tapi di akhiratnya sudah tidak dapat apa-apa, karena semua tergantung niat. Mungkin Pak Rahmat nanya, loh saya sholawat sering kok nggak ada sholawat saya di timbangan. Kan sholawat kamu untuk mobil.
Saya sedekah, tapi kok sedekah saya enggak ada. Loh, sedekah kamu kan supaya dagangan kamu laku. Maka itu yang menjadi sebuah perhatian kita. Sebagaimana saya sedekah, sebagaimana saya sholawat, karena Pak Rahmat, karena manusia menjadikan sedekah saya menjadi tidak diterima, sama ketika kita sedekah niatannya untuk dunia, itu pun juga menjadi perkara yang harus kita berhati-hati karena itu dimurkai oleh Allah. Di sini paham ya Pak Rahmat ya? Jadi jadikan ibadah kita cita rasa akhirat. Karena kalau orang sudah dapat akhirat, dunia pasti dapat kok, enggak usah ragu. Akhirat itu kan tidak ada harganya, saking begitu mahalnya. Akhirat itu tidak ada harganya. Kalau kamu sudah dapat akhirat, masuk dunia nggak dapat, kan mustahil. Cara memahami pola pikir orang yang dapat akhirat nggak dapat dunia itu nggak mungkin. Ibaratnya sederhana. Kalau kamu sudah bisa membeli Alphard, masuk kamu nggak bisa membeli Ayla? Kan nggak mungkin. Alphard 1.200.000.000, Ayla cuma 200 juta. Bisa orang yang membeli Alphard bisa membeli 5 Ayla sekaligus. Karena apa? Karena Alphard jauh lebih mahal daripada Ayla. Kalau boleh kita posisikan, kalau boleh ya, walaupun ini jauh dari apa yang benar. Surga itu kayak Alphardnya. Kalau itu sudah dapat akhirat, itu ibaratnya kamu sudah dapat Alphard. Dunia itu kayak Aylanya. Masa ente nggak dapat Ayla kalau sudah bisa membeli Alphard? Kan nggak mungkin. Itu yang kita harus yakin. Karena agama ini adalah agama keyakinan, agama keimanan yang berbungkus dengan sebuah keyakinan. Orang kalau dapat akhirat itu pasti dunia. Dapat dunia itu bukan berarti harus finansial. Bisa jadi dimudahkan urusannya. Setiap masalah mendapatkan solusi, setiap ujian mendapatkan kelapangan. Itu kan termasuk dunia. Yang itu sejatinya malah lebih berharga daripada urusan finansial. Itu yang kita harus paham. Lalu di sisi yang lain, kalau tawasul gimana Ustaz? Tawasul itu ketika kita bertawasul untuk kebaikan akhirat atau kebaikan duniawi, tetapi untuk kebaikan yang duniawi yang diniatkan untuk akhirat. Contoh, kita ketika ikut taklim ini, kan tadi saya katakan, ayo kita bertawasul yuk, ikut taklim ini untuk menjadikan anak kita soleh. Anak soleh itu duniawi atau akhirat? Akhirat. Supaya menjadikan istri kita taat untuk kita, itu akhirat atau duniawi? Akhirat itu. Kalau ikut taklimnya, saya ikut taklim supaya besok bisnis saya berhasil. Saya ikut taklim aja deh. Ya Allah, saya niatkan taklim saya supaya bisnis saya besok sukses ya Allah ya gitu. Nah, itu baru enggak boleh. Tapi kalau tawasulnya adalah perkara-perkara akhirat, perkara kebaikan yang kita niatkan untuk akhirat, tentunya diperbolehkan. Dan itu bukan kesombongan. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menggunakan salah satu wasilah di dalam kita berdoa, menggunakan fasilitas tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Itu boleh. Ya Allah, dengan saya mengikuti taklim, mudahkanlah urusan saya. Kalau Engkau memberikan solusi, maka aku akan lebih mudah untuk beribadah kembali secara khusyuk kepadamu. Itu kebaikan akhirat itu. Nah, itu tentunya irisannya berbeda. Paham ya Pak Rahmat ya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Oke teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan loh, monggo langsung pada Ustadz. Atau yang ingin menulis di chat, saya bacakan, silakan, boleh saja. Ini jam ngantuk nih Ustadz nih. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan insya Allah. Mungkin karena masih mukadimah gitu. Jadi iya, bukan mukadimah, jadi belum ada yang ditanyakan. Saya kira kita cukupkan kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Senang bisa menyapa dengan alumni SMA 6. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga pertemanannya selalu meningkat pada kualitas yang jauh lebih baik, yaitu urusan akhirat. Apalagi sih yang kita inginkan, separuh hidup sudah kita lalui, uban kita sudah tumbuh di mana-mana. Bukankah bukankah kulit kita yang sudah mulai keriput adalah peringatan dari Allah bahwasanya kehidupan lain akan kita songsong dan akan kita datangi. Semoga dengan adanya taklim-taklim yang semacam ini mengingatkan kembali tentang perjalanan kita pada perjalanan yang kedua. Mungkin dengan taklim-taklim yang sesederhana ini akan mengingatkan kita bahwasanya perjalanan alam yang pertama ini akan selesai.
dan kita harus bersiap menuju kepada perjalanan kita yang kedua. Semoga kita apapun masalah yang kita jumpai di alam yang pertama ini tidak menjadikan kita putus asa untuk mengatur masa depan yang terbaik pada alam kita yang kedua. Inilah enaknya beriman kepada hari akhir. Karena setiap kesedihan, setiap masalah, setiap problem, selama kita beriman kepada hari akhir, maka hari akhir itu obat dari seluruh kegetiran yang sering kita rasakan, karena kita tahu ini baru babak satu. Kehidupan kita ada di babak yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Pak Rahmat untuk diingetin, mungkin bagi yang pengen mendaftar di